Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana mengakuisisi data menggunakan Google My Maps, OpenStreetMaps, dan foto yang didapatkan dari smartphone. Pertama, kita akan menggunakan Google My Maps. Pada halaman Google My Maps, terdapat jendela yang mana akan menunjukkan Create a New Map. Kita pilih. Selanjutnya, maka akan dimunculkan peta di Indonesia. Untitled map di sini kita akan ganti menjadi judul. Kita ganti menjadi ITB. Di sini kita akan mengakuisisi data berbentuk poligon, line, dan point. Pertama, kita akan mengakuisisi data berbentuk poligon. Nama layernya kita akan ganti menjadi poligon. Sekarang kita akan mengakses ke lokasi ITB. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan mengidentifikasi delineasi wilayah dari peta yang akan kita gunakan. Sekarang, kita akan membuat poligon ITB. Pada titik terakhir, jika ingin membuat poligon, maka kita harus mengklik di titik awal mula kita membuat garis ini. Kita ganti judulnya menjadi ITB. Di sini kita dapat memiliki informasi berapakah luasan dan keliling dari poligon yang kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat jaringan jalan dalam bentuk line. Kita buat layer baru. Beri nama Jalan Dago. Delineasi jalan yang akan kita buat mulai dari Simpang Dago hingga Jembatan Layang Pasupati. Kita pilih Add Line. Jika sudah, kita mengklik pada titik terakhir. Ganti nama Jalan Dago. Maka akan muncul informasi berapakah panjang dari jalan yang kita buat. Lalu, kita akan membuat poin berupa Indomaret. Bagaimana kita mengakuisisi data yang ada di Google? Kita zoom
ke poligon yang sudah kita buat. Lalu pada kotak pencarian kita mencari Indomaret. Lalu muncul 10 lokasi terdekat dari poligon ITB ini. Lalu kita pilih pada poin yang hijau di kotak sebelah kiri, tanda panahnya. Titik-titik tadi sekarang sudah masuk ke dalam layer Indomaret. Jika sudah mengakuisisi data dari Google My Maps, kita akan ekspor datanya menjadi bentuk KML. Kita dapat memilih keseluruhan peta yang kita punya atau hanya sebagian dari layer-layer yang telah kita buat. Sekarang kita pilih entire map, lalu centang export as KML. Lalu download. Untuk menginput data KML yang didapatkan dari Google My Maps, kita pilih Art Toolbox, pilih Toolbox Conversion Tools, pilih From KML, lalu pilih KML to Layer. Lalu pilih data KML yang sudah kita unduh. Kita pilih ITB sebagai output name-nya. Kita ganti lokasinya. Lalu pilih OK. Setelah muncul opsi ITB pada layer ini, ada 3 pilihan, mulai dari point, polyline, maupun polygon. Sebelum kita menggunakan data ini pada ArcMap, maka kita perlu mengekspor datanya menjadi file berformat SHP. Sekarang kita akan mencontohkan menggunakan data poligon yang ada di layer ITB ini. Kita klik kanan poligonnya, pilih data, export data, lalu pilih ITB underscore polygon, lalu pilih OK. Sekarang kita bisa matikan atau meremove data sebelumnya, lalu zoom to layer untuk ITB polygon. Maka sekarang sudah terdapat data poligon yang siap digunakan pada ArcMap. Selanjutnya, kita akan mengakses data melalui OpenStreetMap. Yang pertama, kita akan menggunakan data dari openstreetmap.org. Setelah kita login, kita dapat memilih layer yang akan kita unduh. Sebagai contoh agar tidak memberatkan, kita akan menggunakan layer di ITB.
Kita pilih export. Pada license, kita tinggal mengunduhnya. Pilih export di sini. Lalu kita unduh. Bernama map.osm. Untuk membuka file OSM yang sudah kita unduh sebelumnya, kita perlu menggunakan toolbox bernama ArcGIS Editor for OpenStreetMap. Untuk mengunduh dan menginstal, saya sertakan linknya di deskripsi. Setelah kita menginstal ArcGIS Editor tersebut, pada jendela Art Toolbox, kita bisa klik kanan, pilih Add Toolbox, pilih Toolboxes, System Toolboxes, lalu pilih OpenStreetMap Toolbox. Ketika kita buka Art Toolbox dan OpenStreetMap Toolbox, kita dapat memilih Load OSM File. Lalu pilih data yang sudah kita unduh sebelumnya, yaitu map.osm. Lalu pilih target fitur datasetnya. Kita buat geodatabase yang baru. Lalu kita buat data elemen bernama ITB. Lalu pilih OK. Pada jendela di paling bawah, terdapat status di mana masih melakukan proses dalam loading OSM file tersebut. Lamanya proses ini bergantung dengan kecepatan internet serta besaran dari luas wilayah yang akan kita ambil. Sekarang, file yang tadi kita loading, yang kita buka, sudah dapat kita lihat di layer. Seluruh data OSM ini dapat kita lihat pada Open Attribute Table-nya. Kita dapat melihat apakah merupakan highway hingga kapan terakhir atau file ini atau record tersebut dibentuk, siapa pembuatnya, hingga beberapa keterangan yang lainnya. Sama juga dengan dalam bentuk line, mulai dari statusnya, hingga pembuat dan pukul berapa
data tersebut dibentuk. Cara kedua adalah melalui tools download OSM data. Pastikan pada centang yang di paling atas ini tidak ada, atau pada pilihan OpenStreetMap based download URL. Jika terdapat tanda silang, maka URL yang disediakan sedang tidak bisa diakses. Sama seperti cara sebelumnya, kita pilih extent of data download-nya itu di sekitaran layer ITB atau SHP yang ingin kita bentuk. Misalkan kita buka data ITB-nya yang sempat kita buat dari Google My Maps. Lalu pilih kembali. Extent of data download-nya kita pastikan di ITB Polygon. Lalu target fitur datasetnya sama, kita bentuk lagi di dalam GDB. Lalu buat data elemennya. Lalu oke. File yang kita ambil dari OSM, baik di cara pertama dan cara kedua, itu akan sama hasilnya. Untuk mengunduh data OSM selain menggunakan ArcGIS Editor, kita dapat mengaksesnya melalui portal HotOSM. Pada portal ini, kita pilih Tools and Data, lalu pilih Akses OSM Data. Pilih Export Tool. Setelah kita login, kita pilih Start Exporting. Pada Describe, kita ganti namanya menjadi ITB, projectnya September, format, kita pilih shapefile, pada data, kita pilih mana saja yang akan kita gunakan. Kita pilih, karena kita tidak akan menggunakan semua, sebagai contoh, kita pilih building, komersial, education, emergency, financial, government, healthcare, lalu power, public, sport, dan transportation. Pilih next, lalu centang publish di export. Sekarang kita definisikan area of interest pada peta yang di sebelah kanan. Kita pilih sekitaran ITB. Kita bisa melakukan draw seperti ini. Misalkan kita gunakan ITB dan sekitarnya. Atau kita bisa memilih display terdekat. Pilih this view. Misalkan seperti ini. Lalu pilih create export. Akan muncul jendela status. Waktu yang dibutuhkan
sebelum mendownload file OSM tergantung dengan seberapa luasan yang kita ambil. Setelah muncul status komplit, maka akan muncul link berupa zip di sini. Kita save. Sekarang kita akan buka file ini yang setelah kita unduh di ArcGIS. Kita masukkan. Jika belum ada, bisa di refresh. Kita masukkan data poligon, point, dan line. Sama seperti tadi informasinya pada open attribute table, hanya saja field yang dapat diperoleh adalah variabel-variabel yang telah kita centang tadi, sehingga tidak semua variabel dimasukkan dan record yang dimasukkan kepada SAP yang telah kita unduh ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana caranya memasukkan data geotagging melalui kamera smartphone ke dalam ArcGIS. Pertama, kita akan pilih R2Box, pilih Data Management Tools, pilih Foto. Selanjutnya adalah Geotag Photo to Point. Kita pilih input foldernya, di mana lokasi foto yang akan kita gunakan. Lalu pilih outputnya di mana. Lalu pilih OK. Sekarang kita dapat melihat tampilan titik hasil geotagging. Begitulah materi kali ini.